Kamu pasti pernah melihat pusat perbelanjaan. Tapi pernahkah kamu melihat pusat perbelanjaan yang tampak seperti kota hantu setelah dirobohkan? Di Bangkok masih tertinggal pusat perbelanjaan seperti ini. Setelah tempat ini dirobohkan, tidak ada yang bersedia untuk membangun ulang, hanya mengosongkan barang di dalamnya. Sudah lama ditelantarkan. Dari luar kelihatan seperti kota hantu. Bobrok. Melewati jalan yang gelap. Bayangan hitam di dinding. Sangat menakutkan orang. Gedung yang bobrok. Dan tidak ada suara. Tapi di kolam masih ada ikan yang hidup. Bila kamu menangkapnya, kamu mungkin tidak akan berani ke sana lagi. Video kali ini membawa kita melihat tempat ini, pusat perbelanjaan yang menakutkan. Mari kita lihat kenapa bisa dirobohkan. Bila kamu menangkap sembarangan ikan di sini, kamu berani pergi tidak? Semuanya persiapkan hati dulu ya. Video kali ini sedikit mendebarkan. Di bawah terik matahari, pria dari Amerika datang ke Bangkok. Kali ini, ia ingin mencari pusat perbelanjaan yang katanya ditelantarkan. Tempat ini dulunya adalah proyek besar, disebut pusat perbelanjaan abad baru. Tapi kali ini kelihatannya sangat berbeda, yang menjadi terlantarkan. Tidak ada yang menarik. Sekarang benar-benar bobrok. Menanyai orang di jalan, ia melewati perjalanan, dan akhirnya tiba di pusat perbelanjaan tersebut, merekam dari berbagai arah. Pusat perbelanjaan ini sangat luas, dan di atasnya masih ada lubang, kelihatan seperti bangunan yang belum selesai. Ada 2 pintu masuk di depannya, dan ada grafiti. Kesan pertama melihatnya, pasti tidak akan terpikir bahwa ini ada pusat perbelanjaan. Lingkungan luar yang kotor, mungkin akan membuat orang mengira ini adalah rumah hantu. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam untuk memeriksa. Ia ingin tahu, apakah di dalam memang menakutkan yang dikatakan orang. Juga ingin tahu apakah di dalam benar-benar ada ikan besar. Karena ini kali pertamanya, ia tidak memiliki pengalaman. Memilih masuk dari balik dinding. Mengira akan sangat susah. Tak disangka ia melewatinya dengan mudah. Kelihatannya ia memiliki talenta untuk menjadi pencuri. Ia naik ke lantai 2. Kemudian mengatur kameranya. Lubang ini sangat sempit, dan penuh dengan kayu. Ia juga lebih susah untuk masuk ke dalam. Saat masuk ia seperti ketakutan. Ia tidak berani untuk berkata keras. Ia seperti akan diganggu oleh sesuatu. Ia mengatakan adegan ini kelihatannya seperti tempat merekam film. Eskalator telah bobrok. Berdiri di atasnya akan mengeluarkan suara. Kaca juga sama. Tempat ini kelihatan seperti tempat yang mati. Di dinding ada grafiti, yang menandakan masih ada orang yang melakukan aktivitas. Mereka tidak berhenti, dan turun ke bawah. Dinding yang berwarna coklat, dan tangga yang curam membuat jantungnya berdetak kencang. Bila tiba-tiba dari kamar, muncul suatu makhluk, maka akan sangat fantastis. Tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, ia pun langsung lari ke atas. Kali ini mereka datang ke lantai 2, juga kamar yang bobrok. Lantainya juga bergenang air. Matahari yang menerpa, sama sekali tidak memberikan rasa kehangatan. Tapi itu mencerminkan semacam kesejukan. Kemudian berjalan lagi, mereka akhirnya sampai di lantai terbawah. Ia berkata, di bawah ini dulunya adalah air. Tapi sekarang air itu sudah mengering. Tapi di depan mereka masih banyak ikan. Termasuk ikan emas, dan berbagai macam ikan lain. Beberapa ikan ini berenang sana kemari, seolah-olah seperti di surga. Di antara ikan yang berenang, ia menjelaskan sejarah bangunan ini. Ia mengatakan bangunan yang diberdirikan ini, mulai dioperasikan sejak tahun 80-an, dan menjadi pusat perbelanjaan di Bangkok. Dan di sini sangat ramai, penuh dengan lautan manusia. Pengembang bangunan di sini, memutuskan untuk membangun gedung ini, menjadi pusat perbelanjaan dengan 11 lantai. Namun karena gedung tinggi yang mereka bangun, lebih tinggi 7 lantai dari yang diharapkan, sehingga pada akhirnya dihentikan. Uang investor telah dihamburkan, dan tempat ini juga dibangunkan secara ilegal. Tidak ada yang ingin melanjutkannya, sehingga pun menjadi ditelantarkan. Awalnya masih ada beberapa orang yang keluar masuk, kemudian lama-lama tidak ada yang datang lagi, dan akhirnya terlupakan. Meski tempat ini terlupakan, tapi ikan-ikan di sana masih sangat senang, dan orang lokal juga tidak begitu tertarik dengan ikan.
Sehingga ikan-ikan ini juga terlupakan bersama dengan gedung. Anggapannya seperti mereka di surga. Melihat ini saya ingin menanyakan sesuatu. Kenapa di sini ada berbagai macam ikan? Lagi pula, sebagai pusat perbelanjaan, pasti tidak memiliki sungai bawah tanah. Terus bagaimana mereka bertahan? Tolong orang-orang yang mengerti. Kenapa yang awalnya tidak ada ikan bisa ada ikan? Ia sama sekali tidak ingin memakan ikan. Setelah itu ia pun bersiap untuk pergi. Mereka ingin merekam semua bagian gedung. Tapi tidak tahu itu suara apa yang mengejutkan mereka, sehingga melihat kanan-kiri. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat ini. Nyatanya, gedung ini bukan hanya berhenti karena ilegal. Tapi masih ada satu alasan. Di sini pernah terjadi kebakaran besar. Kebakaran itu sangat luar biasa, sehingga membakar gedung ini hingga ada bolongan. Dan semen-semen jatuh, sehingga menghilangkan nyawa orang-orang yang datang untuk membeli barang. Dimulai pada tahun 2004, pusat perbelanjaan ini ditutup dan ditinggalkan. Hingga sekarang tahun 2017. Sampai di sini, semuanya pasti juga mengerti, kenapa tidak ada orang yang berani melanjutkannya. Lagi pula, orang-orang yang datang semuanya senang. Tapi tempat seperti ini meski gratis pun, tetap tidak ada orang yang berani datang. Sampai di atap, ia menjelaskan struktur gedung ini. Dari sini kelihatan bagian dalam gedung. Itu adalah beberapa balok baja yang besar. Tepi di sekitar pusat terus memanjang ke atas, hingga ke atap. Bahan-bahan baja ini sangat bagus. Sudah belasan tahun masih utuh. Dan teras besar tidak memiliki penghalang. Sehingga saat hujan akan langsung masuk ke dalam, dan menjadi tempat ekosistem untuk ikan. Dasar yang penuh dengan air. Ditambah lagi dengan kejadian yang pernah terjadi, membuat tempat ini kelihatan sangat bobrok. Tentu saja tempat ini, meski awalnya, orang-orang juga tidak begitu suka ke sini. Karena tempatnya terlalu besar. Semuanya ada. Semua barang dijual di sini. Sehingga membuat pedagang kaki lima memasuki jalan buntu. Membuat mereka hingga makan saja tidak bisa. Sebenarnya tempat ini terlalu besar dan tinggi, yang sudah melebihi gedung agung. Itu adalah gedung yang mengandung iman. Dan orang lokal merasa pusat perbelanjaan terlalu tinggi, yang menandakan tidak memberikan rasa hormat kepada gedung agung. Jadi banyak orang yang tidak menyukainya. Yang paling penting adalah, pendiri tempat ini sama sekali tidak ada formalitas hukum. Jadi karena alasan dari berbagai hal, sehingga harus berhenti. Mungkin juga karena berbagai alasan ini, mengakibatkan gedung ini menjadi seperti ini. Terakhir menanyakan kalian satu pertanyaan. Bila menyuruhmu menangkap ikan di dalam gedung, kamu berani pergi tidak? Ini adalah video Kai ini. Teman-teman yang menyukainya jangan lupa tekan tombol suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.